Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabihil kiram wala hadrati a'immatul mujtahidin wala hadrati jami'a wala illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amadina wa akhwadina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina amana habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa nakhussu khassatan la hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Faslun fima yubtilus shalah. Pasal menjelaskan tentang hal-hal perkara-perkara yang dapat membatalkan salat. Wa tabtulus salatu bil kalami. Dan batal salat dengan sebab ngomong. La bil isyarati, bukan dengan isyarat, wala min akhrasa, sekalipun dari orang yang bisu. Ai bikalamin basyarin amdan, ngomongnya dengan omongan manusia dan dikerjakan secara sengaja. Ma'al ilmi bitahrimi, disertai dengan tahu bahwa ngomong di dalam salat hukumnya haram. Wa tadakkuri kaunihi fis salati, dan ia sadar bahwa ia dalam keadaan sholat. Nah, jadi yang pertama yang membatalkan sholat menurut kitab kita ini adalah ngomong, tapi omongannya omongan yang bukan dari rangkaian yang memang harus diucapkan di dalam sholat, gitu ya. Mulai dari takbir sampai salam kan tuh ngomong juga namanya kita, ya. Yang kita ucapin tuh mulai dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi tuh kan ngomong juga. Tapi omongan itu memang omongan yang telah diatur di dalam sholat, itu enggak jadi masalah. Termasuk bacaan surat, ya, bacaan surat yang mana aja yang memang ada di dalam Al-Quran, itu memang masuk dalam kategori hal yang memang diatur di dalam sholat tersebut, bisa untuk diucapkan, ya, diungkapkan melalui omongan kita. Yang dimaksud dengan kalam di sini tentu adalah ucapan-ucapan di luar yang diatur di dalam sholat, ya, di luar yang memang telah diatur di dalam sholat, mulai dari takbir sampai salam dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lalu kita ngomong di luar itu tuh, ya, sekalipun ngomongnya dengan bahasa Arab yang mirip sama dengan sholat, tapi itu bukan bacaan sholat, ya, dan itu omongan manusia, maka itu tetap dianggap membatalkan sholat. Apatah lagi kalau ngomongnya udah bukan bahasa Arab, ya, dan bukan bagian daripada ungkapan yang harus dibaca di dalam sholat. Jadi yang batal adalah ngomong dengan bahasa manusia di luar yang diwajibkan atau diatur di dalam sholat. Nah, kalau seandainya ngomong, ya,
dengan menggunakan ayat atau dengan menggunakan bahasa yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam sholat, tapi mungkin memiliki pemahaman, ya sangat memungkinkan boleh, tapi jangan niat untuk sebagai ungkapan atau sebagai ucapan melakukan hubungan interaksi dengan makhluk, itu masih boleh. Ya, kalau digunakan ayat, digunakan bacaan-bacaannya ada di dalam sholat, tapi itu juga dipergunakan untuk di luar interaksi dengan Allah, tapi dipergunakan untuk interaksi dengan makhluk, batal juga jadinya. Ada orang salam di rumah kita nih, assalamualaikum, sampai 3 kali, mestinya kan kalau orang udah salam udah 3 kali enggak ada jawaban, udah selesai kan ya, udah balik dah gitu. Dia kaget masih assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kita lagi sholat tuh, baca aja dah, udkhulu bisalamin aminin. Udkhulu bisalamin aminin, masuk, ya kan? Kan udkhulu masuk namanya ya. Udkhulu masuk bisalamin aminin, dengan selamat. Tapi tujuannya memang baca ayat gitu. Ya, cuman kalau dia paham, nah dia masuk gitu aja. Tapi kita tidak bermaksudkan untuk berkomunikasi dengan orang tadi, enggak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan orang tersebut, ya, dia salam 3 kali, akhirnya kita jawab, udkhuluha bisalamin aminin, gitu misalnya. Tujuannya, jawaban tadi itu adalah tujuannya untuk ngasih tahu biar dia itu masuk, batal kalau yang gitu, walaupun bacaan daripada Al-Quran. Tapi kalau kita pas dengar kayak begitu, sesuaikan aja dah bacaannya dengan ayat tersebut, ya kan? Baca yang ada udkhulu bisalamin aminin gitu. Baca surat setelah Fatihah, bacanya itu gitu. Nah, itu tidak bermaksud untuk memutuskan komunikasi dengan Allah lalu berkomunikasi dengan makhluk. Itu enggak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya buat menjawab salam orang, ya, udkhuluha bisalamin aminin, sehingga orang gue udah disuruh masuk nih gitu. Paham lah gitu dia, ya kan? Masuk dia, batal tuh kalau begitu namanya, ya. Walaupun dengan Al-Qur'an tuh, ya. Walaupun dengan Al-Qur'an gitu. Iya, baca ayat sih, maksudnya baca ayat itu. Dia masuk baca ayat, ya kan? Pas baca surat, dibaca surat tersebut, udkhuluha bisalamin aminin. Baca surat jadinya. Tapi kalau diniatin buat jawab salam, salah jadinya, ya. Kalau tetap ya diungkapkan untuk ya membaca ayat, nggak jadi masalah gitu. Nah, apa sih kenapa gitu ya? Kenapa kok yang sedemikian ini diatur nih, jangan sampai ngomong sama makhluk yang omongannya omongan manusia, ya, di luar bacaan sholat, ya. Ini adalah bagian daripada tata krama kita beribadah, menyembah dan munajat, hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah, ya. Kita selaku umat yang beragama, di dalam ajaran agama kita diatur serapi mungkin ibadah kita itu fokus hanya komunikasinya, hubungannya, interaksinya hanya dengan Allah saja, ya. Walaupun memang kita bersama-sama berjamaah, tapi semua yang ada di situ ya berkomunikasinya dengan Allah. Putus sudah hubungan manusia ya selama kita melaksanakan salat, apapun bentuknya, termasuk ngomong. Sekalipun ngomong yang tidak ada komunikasinya, batal juga, ya. Kita lagi sholat gitu, ngomong apa kita gitu, omongan manusia, bahasanya bahasa apa aja, sekalipun nggak ada yang ngajak ngomong, tapi kita ngeluarin bahasa di luar bahasa sholat, batal itu. Ini apa maksudnya? Betapa bahwa kita ketika sholat itu kita disuruh betul-betul intensif, bahasanya khusyuk sekarang itu, untuk hanya berkomunikasi, ngomong dengan bahasa yang telah Allah tentukan, ya. Mulai dari takbir sampai salam itu adalah bahasa-bahasa komunikasi yang terus dipakai dalam sholat kepada untuk makhluk melaksanakannya, ditujukan kepada Allah. Nggak ada bahasa yang lain yang diatur di luar aturan itu untuk kemudian boleh diucapkan. Agama-agama yang lain, bukan kita menyalahkan, tidak memiliki konsep seperti ini gitu maksudnya, ya. Mereka
ya, dalam hal kebaktiannya, dalam hal ibadahnya, ya, mau ngomong, mau diri, mau duduk, mau bicara sama siapa saja, nggak ada larangannya, emang nggak ada konsep ibadahnya kok, ya. Kalau kalau masuk gereja masih takut gitu misalnya nih, lihat aja lah kebaktian di YouTube tuh begitu ya kan, lihat aja tuh dia ngapain pada itu, ya. Ya, yang sana, yang ngobrol sini, yang ngobrol itu, padahal itu adalah lagi ibadah tuh dia tuh. Bahasanya ibadah kalau diterjemahkan menjadi kebaktian. Tetapi karena tidak ada aturan, ya yang penting bernyanyi dan lain sebagainya tuh begitu, ya udah gitu aja. Ya, sehingga konsep hubungan dengan Tuhannya di mana kalau begitu? Nggak ada, ya. Nah, kita dalam hal agama Islam punya konsep ibadah bahwa kita harus berbicara dengan Tuhan, dengan Allah, dengan bahasa yang dimiliki oleh Tuhan, kira-kira begitu, ya, dengan bahasa yang Allah sudah siapkan, dengan ungkapan-ungkapan yang Allah sudah siapkan. Membaca dan mengucapkan di luar itu batal ibadahnya. Berarti seolah-olah Allah tidak mau berkomunikasi dengan orang yang mengikut sertakan orang lain di dalam beribadah, ya. Allah hanya ingin mau hambanya yang beribadah, yang hanya mengucapkan ungkapannya hanya kepada Allah saja. Lebih daripada itu Allah nggak mau, ya. Kalau ada saja satu kata, apakah kata itu memang dikomunikasikan dengan orang lain atau kata itu hanya sekedar diucapkan saja, ya, dan itu kata itu bukanlah sebagai kata yang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah, Allah tidak mau menerima, batal sholat kita. Itu begitu. Itu kan namanya ketat kalau gitu ngomongnya. Bahasa kita tuh sholat kita diatur sedemikian rupa, tidak bagaimana mungkin ya orang-orang lain punya ibadah. Kita nggak menyalahkan sih, tapi lebih ketat bahasa kita di dalam melaksanakan sholat dibandingkan dengan mereka-mereka di luar agama Islam, ya. Kita giliran sholat tuh kemarin, ya harus berwudu, harus menutup aurat, ya kan, dan lain sebagainya. Bagi mereka datang ke tempat ibadah, ya mau pakai baju bagaimana aja bisa bodo amat, ya kan, ya. Andaikan di tempat ibadahnya itu pakai bikini itu dianggap boleh gitu, sebagaimana di laut, jangan-jangan mereka pakai kali begitu, ya. Tapi karena itu dianggap sebagai ibadah dan kebaktian sehingga mereka tidak menggunakannya begitu. Kalau kita ya harus tertutup rapi, diatur cuman antara pusar dan lutut doang aja, ya kita melampaui itu sebagai bagian daripada kebaktian dan ketaatan kita, bahwa ini adalah adab yang paling tinggi yang apabila kita ingin berhadapan dengan Allah tuh begitu, ya. Nah, sampai omongan ya yang tidak ada hubungannya dengan komunikasi dengan Allah itu tidak diperlukan, tidak boleh diucapkan. Kalau itu diucapkan sekalipun ngucapin doang, tidak berkomunikasi dengan orang lain, dan itu diucapkannya secara sadar, batal. Ya, kita lagi sholat nih, ngomong sendirian, tidak ditujukan kepada orang lain. Ya, kita ngomong tuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum baca salat kita ngomong, ngopi. Itu doang tuh. Bini kita nggak ada, pembantu kita di rumah nggak ada. Di rumah kita sembahyang sendirian, angkat dan sembahyang doha gitu misalnya. Terus habis waladdallin kita ngomong ngopi gitu, kan kagak ada orang. Kalau ada orang gitu misalnya, pas bini kita lagi masak air gitu, kita ngomong ngopi, bini kita tahu nih, laki gue lagi sembahyang suruh bikin kopi kali begitu ya kan. Nih nggak ada orang. Kita sembahyang sendiri di rumah, sembahyang duha misalnya jam 9-an, kopi belum bikinin, kita ngomong dah ngopi gitu misalnya. Nggak ada orang, ya, nggak komunikasi. Tapi ngopi itu bukan bahasa yang disiapkan oleh Allah di dalam sholat. Sekalipun tidak digunakan untuk komunikasi dengan orang lain, nah itu batal. Apalagi ya pas kita Allahu Akbar waladdallin, bini kita nyetel atau masak air tek gitu ya kan, kadongan minta dilupa lagi ya kan, waladdallin, ngopi. Nah bini sadar, oh iya gue belum bikin kopi nih ya kan. Karena orang bangkis, orang bangkis. Karena kalau bini luar sholat kan, acuh, kebetulan lagi dalam sembahyang, ini mau bangkit. Banyak tuh ya yang kayak gitu tuh, ya.
Itu ada alim ulama yang mengatakan kalau bersinnya mengandung huruf, ya, dan huruf itu ada gitu, dan hurufnya lebih daripada 3, batal. Ya, ingat-ingat tuh. Bersin ya mengandung hurufnya sih terputus-putus, nggak nyambung, tapi kalau dihitung-hitung tuh ada bacaan tuh H misalnya, C, terus M, ya kan, Hashim tuh, ya kan, kayak sin Hashim gitu, ya, digitu-gituin tuh kan bangkis tuh, tapi di situ ada huruf-huruf walaupun terputus-putus nggak nyambung, tapi lebih dari 3, batal gitu. Hati-hati nih ya, itu jangan sembarangan tuh bersin. Mendingan tutup aja dah ya kalau memang memungkinkan, biar nggak keluar huruf gitu. Kalau suara sih mungkin keluar kali, tapi kalau huruf jangan sampai keluar. Kalau udah 3 huruf ya, itu batal sudah. Kalau masih 1 huruf di sini nanti akan dijelaskan, nggak jadi masalah. Walau biharfaini, sekalipun hanya sekedar 2 huruf saja. Ai in tawalaya urfan, jika dia berurut-urut secara bahasa tuh. Hashim, Hajim, berapa huruf tuh? Ada H, A, A, C, I, M, ya kan? 5 huruf udah kalau begitu, ya kan? Gitu, ya. Wa illam yufhima, sekalipun enggak dipahami. Itu bahasa bangkis emang dipahamin tuh kan kagak, ya kan? Nah, maka jangan dibentukkan dalam huruf kalau kita bersin. Tuh, 2 huruf atau lebih, paham atau tidak paham, batal. Kayak bersin tadi itu. Au bihanfin mubhimin, atau 1 huruf tapi mengandung pengertian, mengandung pemahaman. Ai fi nafsihi, yaitu pada diri huruf tersebut. Wa in qasada bihi adamal ifham, sekalipun tidak dimaksudkan untuk tidak ada memahami. Naqalahu Muhammadun al-Qurdi, demikian dijelaskan dinukil oleh Imam Muhammad al-Qurdi an Hawashi al-Mahalli, dari kitab al-Hasyah dari Imam al-Mahalli. Jadi kalau kita ngomong 2 huruf berturut-turut sekalipun nggak paham, batal. Tuh bangkis tuh tadi contohnya tuh gitu, ya kan? Oh, berapa huruf tuh? Ya kan? Bisa jadi 3 tuh ohnya kan, biasanya kalau huruf oh hahaha. Ya. Nah, itu batal tuh yang kayak gitu tuh. Ya, seolah-olah kita paham jadinya kalau tuh ya ada orang ngomong kali di luar atau apa segala macam, lalu kita nyebut oh gitu misalnya, batal udah ya. Nah, 1 huruf tapi memberikan pemahaman, itu juga batal juga ya. Mungkin kalau dalam huruf bahasa Indonesia agak sulit nih, tapi kalau dalam bahasa Arab nanti ada tuh begitu ya. Wadalika, ya, yang demikian itu kafi minal wafa, ya. Fi, ya, jadi bacanya fi gitu, fi minal wafa, wadalika ka fi, yang enak sih dipisah ini supaya ka itu maksudnya adalah contoh dari huruf jarnya, fi-nya itu adalah fi'il amr. Wafa yafi wafaan, nah nanti fi'il amarnya adalah fi gitu. Waqi dan lafaz qi minal wiqayati, daripada kata al-wiqayah. Jadi wafa kalau kita tasrif tuh wafa yafi, ya, wafaan fi'il amarnya fi, waqa yaqi wiqayatan fi'il amarnya qi. Nah, kata fi, kata qi itu 1 huruf, tapi dalam bahasa Arab itu bisa memahami, bisa dipahami. Kalau itu dianggap sebagai alat komunikasi cuman 1 huruf pun, tapi itu bermaksud, ya, itu batal gitu. Maka jangan sampai mengeluarkan huruf-huruf yang sangat memungkinkan 1 huruf itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimengerti begitu, ya. Banyak kalau dalam bahasa Arab, ai misalnya, ya, dari kata wa'a, ro misalnya dari kata ro'a, cuman ro doang tuh, ro gitu, ya kan? Nah, itu fi'il amr tuh, ya, ai dari kata wa'a gitu, ya kan? Nah, banyak. Jadi fi bisa, qi bisa, ro bisa, ai bisa. Nah, itu kalau seandainya itu dipahami, dianggap sebagai komunikasi, ya, antar makhluk, ya, sekalipun hanya menggunakan 1 huruf, itu dianggap membatalkan sholat gitu. Jangan sampai itu seperti itu. Mungkin kalau kita bahasa Indonesia kita kagak paham kali.
Kita sembahyang bawa HP kan biasanya sekarang ya. Kita taruh tuh di depan kita mau buat kita sebelum sujud tuh kita taruh depan. Kemudian entah saudara kita, entah teman kita, entah siapa-siapa saja pas kita lagi mau sembahyang diambil tuh. Kita ngomong ki artinya jagalah, gitu ya. Ki jagalah. Maksudnya kita ngomong sama itu orang yang megang handphone karena kita kenal gitu kan, entah anak kita bilangin ki gitu. Nah, ini namanya ngomong satu huruf ditujukan kepada makhluk dan makhluk yang lainnya atau orang yang lainnya memahaminya. Maka ngomong ki itu hukumnya membatalkan sholat. Itu begitu, ya. Oh, kalau cuma satu huruf aja udah batalin sholat, apalagi lebih daripada satu huruf dan seterusnya. Ai in yulahizu dalika. Yakni kalau orang yang sholat itu mengisyaratkan atau mengingatkan akan pemahaman yang sedemikian itu. Wa kadza in atlaqa, demikian juga dia apabila membiarkan begitu saja. Membiarkan begitu saja artinya tidak bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, tapi diucapkan tadi itu. Ya, diucapkan. Ki itu walaupun satu huruf tapi fi'il amr, ya. Nah, fi'il amr itu kalau diperiksa lagi nanti dia punya dhamir mustatir wujub gitu bahasanya, ya. Di dalam ki, di dalam fi, di dalam ra, di dalam ma'i ada dhamir anta, ya. Nah, maka dengan kata lain kalau begitu hurufnya satu tapi tersimpan dhamir. Ada lagi dhamir yang lain. Maka kalau ngomong sekalipun cuma satu huruf dipahami, ya, apakah itu digunakan untuk komunikasi dengan orang lain atau tidak, dianggap sudah membatalkan, ya. Tuh. Amma idza lahaza kaunahu minal falaqi. Adapun apabila dia mengucapkan tersebut, ya, huruf ki tapi diambil dari kata al-falaq, ya, awil alaqi atau dari kata al-alaqi, awil qirtasi atau daripada qirtas, ki-nya itu fala tabtulu, ya, maka tidak membatalkan wa in qasada bihil ifhama sekalipun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, ya. Kalau satu kata, ya, yang diambil dari kata-kata yang lain, ini menurut ulama katanya potongan kata tuh, ya, satu kata diambil satu hurufnya gitu. Nah, itu katanya tidak memberi pemahaman seharusnya. Namun orang ngerti kali itu, ya. Pemahamannya sedemikian itu masih dianggap tidak membatalkan sholat kita gitu. Ya, tapi sekali lagi nih, namanya kita dalam keadaan sholat, ya. Sholat yang baik kan yang bisa memberikan keberuntungan. Itu dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, khashi'un itu kita pakai tuh, ya, karena di dalam sholat itu tidak ada kriterianya di dalam Al-Quran kecuali itu doang tuh yang paling hebat, ya. Kata-kata sholat, sifat yang paling bagus di dalam Al-Quran cuma kata khasyi'un. Ada sih kata yang lain, ya, misalnya dikatakan sebagai sesuatu yang berat, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in, tapi itu bukan sifat dalam menjalankan sholat, bukan. Berat dalam hal proses untuk menjalankannya, kitanya itu enggan gitu untuk melaksanakan sholat. Ada yang jeleknya lagi, misalnya alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun, lalai. Itu bukan sifat terbaik, ya. Tapi dalam Al-Qur'an sifat terbaik di dalam sholat itu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah, ini kan berarti sholat yang khusyuk itu dapat dipastikan sholat yang sudah sempurna dari sisi syarat dan rukunnya, gitu. Ya, syarat dan rukunnya sudah sempurna, baru naik kepada khusyuk. Berarti kalau begitu semua syarat dan rukun sudah sempurna, dianggap sudah sah. Andaikan khusyuk nggak ada juga sah itu, karena udah memenuhi syarat dan rukun. Nah, dinaikkan lagi tingkat kebaikan salat tersebut, yaitu dengan cara melaksanakannya dengan cara khusyuk. Andaikan kita sekarang nih, secara syarat sudah terpenuhi, secara rukun sudah terpenuhi, khusyuknya enggak apa-apa.
Tapi kan kita nggak pengen yang kayak gitu, karena biar bagaimanapun kita harus meraih yang terbaik. Sementara sholat yang terbaik diisyaratkan dalam Al-Quran adalah sholat yang khusyuk. Nah, maka harus dicari salah satu di antara bentuk-bentuk kekhusyuan sholat itu adalah pusat perhatiannya hanya kepada Allah saja, putus hubungan dengan makhluk. Salah satunya dengan ngomong gitu. Sekalipun omongannya kecil sedikit, ya putus dah kalau yang begitu. Jangan dikerjakan untuk menggapai nilai khusyuk tadi. Ya, kadang-kadang upaya itu aja dah susah rasanya, ya kan? Khusyuk itu kan susah mendapatkannya. Ya, makanya dalam Al-Quran memang itu sifat yang paling sempurna. Ya, jadi dia udah di atas semua segalanya, udah di atas syaratnya, udah di atas rukunnya, baru ada khusyuknya. Jadi kalau Allah bilang, ya udah kira kelas lu sih pada syarat rukun udah penuhi, udah dah, iya. Allah bilang begitu tuh. Tapi kalau Allah minta ada kelas-kelas khusus, ya tidak bisa bagi kalian kecuali kalian harus khusyuk. Nah, ini yang repot nih, ya. Karena nggak mungkin Allah menetapkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, nggak ada orangnya gitu. Nggak ada orang yang Allah siapkan untuk bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Mesti ada, walaupun sedikit gitu, ya. Yang penting udah ada orangnya seperti itu. Walaupun memang khusyuk itu termasuk yang sangat berat. Nggak semua orang untuk mengerjakan sholat mampu melaksanakannya dengan khusyuk. Kelas-kelas kita kan kadang-kadang sholat aja bisa jadi buat nyari kunci tuh, ya. nyari kunci hilang kagak ketemu, ya sampai setengah hari nyari mider di rumah kagak ada. Pas masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, ingat ya kan, kunci di dalam celana baru diganti, habis ditaruh di mesin cuci. Sembayang dah gerabak-gerubuk, buru-buru salam, pas salam buka mesin cuci, buka celana, ada di situ tuh kuncinya. Ya, berarti kalau ada yang hilang-hilang, ya sembahyang aja kalau gitu dah, ya. Kalau ada yang lupa-lupa itu, ya, nah, buru-buru dah sembahyang, siapa tahu ingat lagi gitu. Tapi kan itu menunjukkan khusyuk nggak kalau gitu? Kagak, ya kan? Masa lagi sembahyang ingat kunci? Ya Allah kemana kalau begitu? Ya, Allah ini kemana? Disuruh ingetin Allah, disuruh mengingat Allah, tapi yang malah yang diingat adalah kunci. Ada tuh orang yang kayak gitu modelnya, ya kan? Nah, nih jangan-jangan kita ya gitu, ya kan? Maka penting ya melatih khusyuk, ya bagaimanapun, karena kita ini aja dah sadari diri kita sendiri gitu. Kalau kita lagi sholat nih, ya istilahnya kita kagak bisa khusyuk, menghayal ke sono kemari, ngingat ono kemari. Selagi bisa dibalikin, balikin lagi gitu, ingetin lagi Allah lagi begitu, ya kan? Ntar melayang lagi, balikin lagi. Secepat-cepatnya itu kita harus fokuskan diri kepada Allah lagi. Ya biarin begitu terus, ya memang begitulah kelasnya kita begitu, ya kan? Gitu. Ya mudah-mudahan dengan latihan kayak begitu terus menyadarinya sehingga akhirnya bisa kepada khusyuk yang lebih baik lagi begitu, ya. Iya. Termasuk itu tuh, ya. Biasanya kalau sembahyang sendiri yang begitu tuh. Iya. Makanya kita disuruh nyembeng, ya bahasanya. Kita disuruh nyembeng dalam keadaan berjamaah, ya. Kalau yang namanya udah nyembeng sama mobil begitu, mau turun di mana kita dah, ya kan? Yang penting imam berhenti kita berhenti, ya. Sopir berhenti kita turun di situ, kita aja. Nah, itu enaknya sholat berjamaah tuh kayak begitu, ya kan? Kalau sembahyang sendiri, ya kan? Mau turun di mana nih kita nih, ya kan? Lupa jadinya kalau begitu. Wakashi, ya. Supaya terhindar yang hal gitu, di awal kita harus baca apa? Ya, salah satunya mungkin yang Nabi ajarin baca Qul a'udzu birabbin nas, ya. Ya, sama doa misalnya Allahumma atini afdhala ma ataita ibadaka sholihin, ya itu dibaca. Ya walaupun hasilnya kagak khusyuk juga tetap juga baca juga begitu. Jangan gue mau baca Qul a'udzu birabbin nas kagak khusyuk juga, ya. Jangan ditinggalin tetap. Jadi kita zikir ke, salat ke jauh lebih baik terus berzikir walaupun dalam keadaan lalai daripada menghentikan zikirnya. Termasuk menghentikan salatnya, ya. Kita zikir nih di rumah, kita punya wiridan dah misalnya, kata guru kita nih baca nih la ilaha illallah, ya 1000 kali.
Dari mulai baca la ilaha illallah sampai akhir tuh, ya, yang kita ingetin bisnis kita aja dah. Ya, kagak ingat-ingat kepada Allah gitu. Rencana besok mau ngapain, oh itu ada aja di wiridar kita tuh begitu. Ya, masih jauh lebih baik wirid kayak begitu daripada ninggalin wiridnya begitu. Ya, jadi tetap wirid dalam keadaan ghaflah namanya kalau begitu. Wakashi, ya, dan seperti lafaz syi, ya, minal wasyi, wa'i dan lafaz ai minal wa'yi, wadi dan lafaz di minad diyati. Wa hakadza afada dzalika Atiyah, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Ya, jadi itu kata-kata yang terputus-putus, satu kata, namun apabila di dalamnya memutuskan hubungan Allah, ya, dari sholat tersebut, batal dah sholatnya. Walau qala qaf aw sad, ya, apabila orang berkata qaf atau sad, fa in qasada kalamal adamiyin batalat. Kalau dimaksudkan ngomongan qaf dan ngomongan sad tadi, omongan manusia, maka menjadi batal. Wa kadza idza lam yaqsud syai'an, demikian juga kalau dia tidak bermaksud apa-apa. Enggak maksud ngomong apa-apa tapi ngomongnya qaf, ngomongnya sad gitu misalnya. Nah, itu batal. Ini contoh aja nih. Nanti huruf-huruf yang lain sama kayak gitu. Awil Qur'ani, tapi kalau dia bermaksud ngomong Quran, fa in qasada bihil Qur'ana, kira-kira asalnya begitu. Lam tabtul, maka yang demikian itu tidak menjadikan batal. Naqalahu Muhammad Al-Qurdi an syarhit tanbih lil khatib wa anin nihayah, ya. Demikian dijelaskan oleh Imam Muhammad Al-Qurdi dari Syarah At-Tanbih karya Syekh Al-Khatib, ya, dari kitab An-Nihayah, mungkin Nihayatuz Zain kalau salah, ya. Illa in nasiya, kecuali kalau dia lupa ngomong dengan bahasa manusia, ya, bukan bahasa sholat, ya, tapi ngomongnya dalam keadaan lupa. Nah, itu katanya dikecualikan, ya. Ka'an salama, misalnya dia mengucapkan salam minha daripada salat, tsumma takallama qalilan, kemudian dia ngomong sebentar, mu'taqidan kamalaha, karena sudah berkeyakinan sempurnanya salat, ya. Padahal belum selesai itu, ya. Nah, boleh lanjutin lagi. Jadi gini, baru sembahyang 2 rakaat, ya, sembahyangnya misalnya masbuk dah, ya, baru sembahyang dapat 2 rakaat masbuk, ya, giliran imam salam dia ikut salam juga, ya. Tadi kan masuknya udah ketinggalan 2 rakaat tuh, anggaplah sembahyang isya gitu misalnya, habis sembahyang imam udah 2 rakaat, dia baru masuk tuh. Udah tahiyat awal imam udah selesai, udah diri, dia baru masuk. Akhirnya kan dapat 2 rakaat. Dapat 2 rakaat, imam tasyahud akhir, dia juga ikut tasyahud akhir juga. Namanya lupakan gitu. Akhirnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kan, salam juga dia. Temennya tegur, jadi ntar malam? Jadi, ya kan. Mau nonton nih misalnya kan. Jadi, ya kan. Siapin kopi? Siap, empingnya juga ada dah, ya kan. Udah ngomong tuh kayak begitu tuh, tapi dia meyakini bahwa itu adalah sholatnya sudah selesai. Menurut aturan agama nih kalau begitu tuh, ya pas dia ingat lagi, lah baru 2 rakaat tadi tuh, udah langsung diri, ya, langsung diri lengkapin 2 rakaat yang masbuk yang ketinggalan lagi. Sekalipun tadi sudah ngomong, karena ngomongnya tadi dalam keadaan lupa karena meyakini sholat sudah selesai. Ya, jadi kalau ingat sih, ini 2 rakaat, baru 2 rakaat nih, sadar 2 rakaat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salamnya aja udah batal kalau begitu, ya. Masbuk 2 rakaat, sengaja ikut salam, batal udah, apalagi diajak ngobrol-ngobrol. Nah, lalu kemudian bilang, wah, kan gue sembahyang 4 rakaat ya, kenapa gue salam tadi? Ya itu namanya bodoh kalau begitu, ya kan. Tahu sembahyangnya 4 rakaat, tahu kalau dia bukannya seharusnya salam tapi dia salam terus ngobrol gitu, batal yang begitu. Kalau dia lupa bahwa dia salatnya masbuk, tinggalan 2 rakaat, imam salam dia ikut salam, lupa kalau dia masbuk, ya, harusnya kan nambah lagi 2 rakaat lagi, akhirnya salam, ya, temennya yang udah jalan mau duluan mau pulang duluan negor dia, ya kan, ngomong segala macam, dijawab segala macam, ya kan. Baru ingat lah kurang 2 rakaat nih, udah diri lagi lanjutin.
Ya, nggak usah usul dari mulai lagi, nggak batal yang kayak begitu karena posisinya dianggap lupa gitu ya. Wa kadza in jahila idza qaruba islamuhu fala tabtulu. Ya, demikian juga kalau dia tidak mengetahui aturan tersebut disebabkan karena baru saja Islamnya, fala tabtulu, maka tidak batal. Ada orang non muslim apapun agamanya baru masuk Islam, belum sempurna belajar sholatnya ya. Nah, sholat gaya-gayanya kayak tadi tuh ya kan, ya pas masuk ke masjid dia kagak tahu cara masbuk ya kan, akhirnya pas dia baru masuk ke masjid, ikut imam salam, dia salam aja dah. Yang belum belajar dia sembahyang ya kan. Nah, itu akibatnya ya apa yang ia kerjakan itu tidak dianggap membatalkan. Andaikan terus deh sampai dia kayak begitu tuh, dia pulang nih, ada orang baru masuk Islam, pas masuk ke masjid sembahyang 2 rakaat ya, kemudian salam, dia ikut salam, orang pulang dia pulang ya, orang baru masuk Islam namanya ya kan, dia kagak tahu aturan bahwa di dalam sholat itu ada kesempurnaan, bagi yang masbuk harus nambahin lagi begitu. Menurut dia kalau udah salam udah selesai ya kan, enggak padahal. Nah, bagi yang demikian karena dia baru masuk Islam ya dianggap udah biarkan saja. Nah, yang penting kalau dia memang mau betul-betul, dia harus belajar lagi, lebih baik lagi gitu ya. Atau kalau ada yang tahu dan mengenalnya ya, mengingatkannya, kasih tahu ya, ente tadi sholat baru 2 rakaat, tambahin lagi 2 rakaat. Biar ngomong begitu tuh nggak jadi masalah tuh, suruh diri lagi 2 rakaat ya, nggak apa-apa. Nabi juga pernah begitu kejadiannya ya. Nabi sholat lalu pas 2 rakaat salam, habis salam ngobrol sama orang lain. Orang tanya, ya Rasulullah, ente sembahyang emang 2 rakaat atau sembahyang kosor? Nabi nggak jawab tuh ya kan, langsung aja Allahu Akbar ya. Nah itu Nabi tuh ya. Tapi kan lupanya Nabi bukan untuk menunjukkan Nabi lupa, tapi untuk memang syariatnya begitu gitu ya. Bukan Nabi, bukan kemudian kita bilang Nabi aja lupa apalagi gua. Bukan, Nabi mah lupanya ada aturan ya kan. Lupanya Nabi jadi syariat. Kalau kita memang lupanya kita geblek gitu ya kan. Bukan gara-gara apa ya. Oh, Nabi berbuat yang kelihatannya salah pun, kesalahan itu nanti jadi aturan, bahwa itu nanti kalau ada orang berbuat salah tuh aturannya begitu gitu ya. Kalau Nabi, nah kalau kita salah ya orang salahin udah ya kan. Nah, maka bedain dari kita dengan Nabi ya. Wa mahallu adami ibtalil kalami as-salata, dan tempat di mana tidak ada batalnya omongan pada waktu salat ya, artinya ngomong di waktu salat tapi salatnya enggak batal. Ya bin nisyani wal jahli wal udri, karena lupa atau tidak tahu atau karena uzur, idza qalla ya, apabila sebentar itu ya, dari dia lupa sampai ingat lagi tuh sebentar, enggak lama. Kasiti kalimatin urfiyatin wa madunaha, seperti 6 kata yang umum dan kurang daripada itu, termasuk juga waktunya ya. Jadi kalau ada orang nih kayak tadi tuh ya, dia masbuk 2 rakaat salam. Nah, kita ngelihat dia udah salam, kita tegur, kita salaman, kita tanya ya kan, dan segala macam. Untuk ngobrolnya itu nggak lama, dengan bahasa yang singkat saja. Setelah itu ingat kurang 2 rakaat, diri lagi gitu ya. Bukan udah ngobrol udah ngalor ngidul, bukan ya kan. Udah ngalor ngidul mau batal kalau begitu ya. Ya, li'anna Muawiyah bin al-Hakam, karena Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami ya, Muawiyah bin Hakam as-Sulami takallama jahilan biqaulihi ya, ia berkata dalam keadaan tidak tahu dengan ungkapan wasqula ummah ya, masya'nukum tanzuruna ilayya ya, duhai ketiadaan ibuku, apa kepentingan kalian memandang kepadaku. Itu omongan bahasanya begitu tuh. Wa madha fi salatihi bihadratihi sallallahu alaihi wasallam, dan berlangsung salatnya tadi itu di hadapan Rasulullah, tapi walam ya'murhu bil i'adati ya. Muawiyah udah ngomong kayak begitu tuh tadi tuh, wasqula ummah ma sya'nukum tanzuruna ilayya, tuh ngomongnya begitu tuh di depan Nabi, tapi Nabi tidak nyuruh untuk ngulang dari awal lagi ya. Nabi enggak nyuruh, oh batal tuh ya Hakam, ayo ulang lagi, enggak ya. Karena dianggapnya Muawiyah ngomong kayak begitu dalam keadaan
lupa gitu. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam lamma sallama min raqataini sahwan, dan juga alasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan salam dari 2 rakaat, ya baru 2 rakaat Rasulullah sudah salam sahwan karena lupa, min salati zuhri, dari salat zuhur. Takallama biqalilin, lalu beliau ngomong sebentar, mu'taqidan al-faragha, meyakini bahwa salatnya udah selesai, minas salati, dari salatnya. Ya, ini kejadiannya Rasulullah tadi itu saya katakan, suatu hari Rasulullah salat zuhur seharusnya 4 rakaat, nggak kemana-mana, ada di kampung gitu. Lalu 2 rakaat Rasulullah salam. Sahabatnya nanya, ya Rasulullah, engkau lupa atau engkau mengqashar salat gitu, ya kan? Nah, ada jawaban Nabi tuh, oh kayaknya saya lupa begitu ya. Jawaban Nabi kayak begitu. Tapi Nabi ngomongnya sebentar, lupanya juga nggak lama, ya kan? Langsung diri lagi tuh. Udah ngomong ya, tapi ngomongnya nggak banyak. Ya, karena lupa, udah salam, akhirnya baru sadar bahwa sholatnya baru 2 rakaat. Langsung Nabi diri lagi begitu. Nah, kita juga mungkin kejadian kayak begitu kali, ya. Pas sembahyang baru 2 rakaat langsung salam. Kalau nggak ada orang sih mungkin kita nggak ngobrol kali, paling-paling baca istighfar, baca wirid, ya kan? Pas gitu inget lah, ini baru 2 rakaat, ada salam aja, ada wirid aja, diri langsung, ya, diri langsung terusin salat, sempurnakan, tinggal berapa rakaatnya begitu, nanti sempurnakan begitu. Kalau seandainya ngobrol, tapi ngobrolnya udah panjang, nggak batal lah kalau gitu, ya. Jadi kalau ngobrolnya sekedar say hello dan lain sebagainya, jawaban singkat-singkat saja, sekalipun itu omongan manusia biasa, ya. Tapi kalau itu dilaksanakan, salamnya udah dalam keadaan lupa, dengan meyakini bahwa sholatnya sudah sempurna, ternyata belum gitu, itu nggak jadi masalah, ya. Dengan omongan-omongan yang kecil-kecil, pendek-pendek, nah baru ingat, ya udah kalau gitu langsung diri lagi tanpa harus mengulang dari awal, ya. Ini aturannya kayak begini bukan apa nih Bu, untuk menjadikan kita tidak terbebani dengan beban yang berat, ya. Kan 2 rakaat yang tadi kan kagak batal sebenarnya, ya. Nggak batal, maka masih bisa dilanjutin. Apalagi sih kalau seandainya memang secara syarat dan rukun memang begitu tuh, artinya urutannya begitu. Contoh, kita baru 2 rakaat tasyahud, ya. Orang yang namanya habis tasyahud kan layak salam, ya. Tapi lupa nih salamnya nih. Sholatnya 4 rakaat, tasyahud awal terus salam. Tapi memang yang namanya tempat tasyahud kan tempatnya salam, ya kan? Nah, karena begitu berarti ini lupa. Berarti kalau begitu yang dari takbir sampai tasyahud dan salam tuh itu kan sebenarnya nggak batal, ya. Nah, kalau begitu lanjutin lagi. Kalau seandainya antara tasyahud dan salam itu tidak ada sesuatu yang membatalkannya, begitu, ya. Kalau sembayangnya lupa, sholatnya lupa, 2 rakaat, habis tasyahud salam, habis salam kentut, pret. Ini batal, ya. Ini batal. Walaupun bukan ngomong juga, ya kan, tapi kan kentut masalahnya, ya kan. Lebih parah daripada ngomong kalau begitu, ya kan. Kalau udah batal, ya nggak ada urusan, dah mau berapa rakaat juga lu lupa, batal, terus kentut gitu, ya kan. Ya udah, nggak diampunin kalau yang itu, nggak dimaafin. Tapi kalau yang memang tidak batal, dari urutan takbir sampai tasyahud benar, lalu salam, padahal itu lupa, ya, itu namanya tidak membatalkan sholat. Kalau begitu, berlangsungnya sholat tetap berlangsung, kesononya masih dalam keadaan berwudu, tinggal lanjutin aja. Tapi kalau di tengah-tengahnya udah kentut gitu misalnya, ya udah batal begitu. Nah, sama seperti kita meyakini pengen salam 1, kan salam kedua kan sunnah tuh. Nah, ini pengen salam 1, ya. Kalau udah pengen salam 1 atau kebelet supaya tidak batal, salamnya 1 aja gitu misalnya. Nah, jangan salam lagi, ya, jangan salam lagi. Kalau salam lagi jadi batal akhirnya. Misalnya begini, sembayang nih, pengen kentut banget, tapi tanggung, ya, udah tinggal 1 rakaat, pengen kentut banget begitu. Kalau kita ngulang lagi 3 rakaat banyak lagi jadinya, ditahan tuh, ya. Habis ditahan, akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullah. Berkeyakinan nih, cukup 1 salam aja, habis gitu batalin, gak jadi masalah tuh, ya. Assalamualaikum warahmatullah, kentut indah, pret, ya kan. Udah
Udah tuh. Kalau begitu namanya sholatnya udah sempurna, sekalipun habis gitu kentut, namanya udah di luar sholat, karena udah niat salam satu gitu ya. Gitu. Ini dia, habis niat tadinya salam satu, lalu kentut, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilanjutin salam kedua, berarti dia kentutnya dalam keadaan sholat, batal jadinya kalau begitu. Padahal kan salam yang kedua sunnah tuh. Kalau udah kentut ya udah jangan salam lagi, ya. Apapun yang kita kerjakan kalau udah di salam yang pertama udah selesai, mengerjakan sesuatu yang membatalkan, udah jangan salam lagi. Kalau salam lagi artinya dia melakukan sesuatu yang membatalkan ada di dalam sholat, maka jadi batal. Tanggung banget tuh ya kan. Udah sembahyang 4 rakaat, udah semestinya sempurna, salam lagi. Ya ngulang semuanya kalau gitu, ya. Nah, ini pentingnya kita tahu tuh yang kayak begitu-begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin habzal mursalin wa sanatan Muhammadin muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa yahna li syarri wad dair. Wa aftah qulubana wa qulubahum dhul 'arifin wa ahlina wa yamsiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.